jiwa saudara kita Boniface ini agar jiwanya ini dibersihkan supaya dia dapat berjalan dengan penuh kelancaran terus masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kita juga pada hari ini diingatkan untuk senantiasa saja mau sadar kepada belas kasihan Tuhan dan mau melepaskan saudara kita Boniface ini agar dia boleh pergi ke rumah Allah Bapa dengan penuh ketenangan jiwanya. Saudara-saudari, serta Tuhan pada hari ini memberikan kita satu penghiburan, terutama sekali bagi ahli-ahli keluarga yang ditinggalkan oleh Boniface di Pintu Cimindi. Memang kematian itu adalah sesuatu bagi setengah-setengah kita, satu pengakhiran di dunia ini. Tetapi bagi kita saudara Kristen, kematian itu adalah satu permulaan kepada kehidupan yang baru. Karena di dalam pembaptisan Boniface, beliau telah disatukan dengan kematian Kristus. Tetapi beliau juga sudah disatukan dengan kebangkitan Kristus. Sama seperti bagaimana Kristus telah mati dan dibangkitkan semula pada hari ketiga, demikian juga Boniface akan bangkit karena kepercayaannya, karena imannya. Dan hari ini Injil memberikan kita janji Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia tidak akan menolak sesiapa yang datang kepadanya. Aku tidak akan kehilangan seseorang yang telah diberikan Bapa kepadaku, dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Dan itulah janji Yesus kepada kita semua, janji Yesus kepada Boniface juga pada hari ini. Oleh itu, marilah kita pada hari ini mau menyerahkan saudara kita Boniface ke tangan Tuhan, tangan yang tidak pernah melepaskan apa yang sudah dipegang dan juga kepunyaannya. Jika saudara kita Boniface telah datang kepada Yesus melalui iman, melalui sakramen, melalui doa, walaupun dengan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirinya selama dia masih hidup, beliau tidak akan ditinggalkan karena kesetiaan beliau itu telah memenangi apa yang dia sudah menangi pada saat dia mati. Oleh itu, Santo Paulus juga telah menambah satu ayat yang mengubah segala-galanya di dalam pembacaan pertama. Kata dia, Kristus yang telah bangkit daripada kematian tidak mati lagi, dan maut tidak ada kuasa terhadap dirinya. Ini bermaksud bahwa kematian bukanlah kata akhir. Kematian masih boleh menyakitkan diri kita ini, terutama sekali kalau Boniface lebih uji ini sangat-sangat berkenan di dalam hati kita. Yang pasti akan menyakitkan hati kita saat dia mati dan saat dia akan dikebumikan nanti. Tetapi ini tidak membatalkan kemenangan Yesus pada kayu salib apabila dia telah memenangi kematian itu sendiri. Oleh itu, apa yang harus kita lakukan pada hari ini di dalam misa ini adalah pertama-tama meletakkan saudara kita Boniface ini ke dalam kerahiman Tuhan. Kedua, kita berharap bukan karena iman kita sempurna, tetapi karena Yesus itu sendiri setia. Dan ketiga, kita meneruskan hidup kita bagi kita yang ditinggalkan oleh saudara Boniface, supaya kata Santo Paulus, kita bukannya menghidupi hidup yang lama, tetapi menghidupi hidup yang baru. Marilah kita juga menghargai apa yang sudah ditinggalkan, kenangan-kenangan manis dan juga segala perkara yang baik yang telah dilakukan oleh Boniface, supaya kita juga dapat menghabiskan perjalanan kita di dunia ini sehingga Tuhan sendiri memanggil kita. Oleh itu, cara yang terbaik bagi kita untuk menghormati mendiang Boniface pada hari ini bukan hanya dengan air mata,
tetapi terus berjalan bersama dengan Kristus, kembali kepada doa, setia kepada Tuhan, dan sentiasa berdamai jika ada luka-luka yang masih lagi perlu dimaafkan, karena kemaafan itu hanya akan membawa kecelakaan. Oleh itu, sebentar lagi di altar ini kita akan merayakan misteri yang digambarkan di dalam surat Santo Paulus kepada umat di Roma bab 6, wafat dan kebangkitan Kristus. Maka disinilah kita berani untuk percaya kepada janji Injil bahwa Dia yang menerima kita juga akan membangkitkan kita. Oleh itu kita berdoa supaya Tuhan mengaruniakan istirahat kekal kepada Boniface Widiwicik. Semoga cahaya abadi menyinari jiwanya. Tuhan memberkati. Konsuan na daging pagkolong anak namin ikinuingan. Di kapatlaan kami kamasan ang papabu di tinanabi na papaulan doon o pamagunan sa bagi ng palabasanan managa sa Espiritu Kalituan. Ano sumamayan. Naghawan nabi do o tama ng siyalan nabi o apitan sa pinaysa Boniface. Hindi kahangsangan mo tanto ang nakatutuan. Pero sa kabiyan niya pa sa diyabi kapatay Kristus, tumungat maisido may pagisido na otoritado o vino. Manakasipod ang kapalang pagkakwalan nabi, montak di malakak nabi, inakapalakak ng dali Boniface, hindi ko posiso. Tanda, ido kamustian, ludoy dagay, o nakapikaubangan niya manisang tingabi in Kristus. O Tuhan, kamustian ng koso, rahim mo no, dagay ang kinungon, sa bayang nabi, dagay, ibanog, katangot, kanagaso na paradise, Doy isupo no Boniface. Sa kadasong si Cordo, inumidoy, no mapinsa sa samon, niya pa di pagkuntuan, no pagkabasan, isong do sa biyabi si Koy, pakisomo in Kristus, o niya pa diyaw, o niya pa di, o pinaykusay sa mono sa iinahi. Masa di Kristus, Tuhan sa. Amen. Community Katolik, saudara-saudara, kawan-kawan kami dan yang siapa saja yang
memberi sumbangan dan message condolence, dan juga atas kehadiran dan bantuan yang diberikan untuk saudara kami dan untuk memberi penghormatan yang terakhir pada hari ini. Semoga sekalian semua diberkati. Salam damai. Itu saja. Dan makluman ada makan tengah hari di agar kepala. Terima kasih.